Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube ID Rahman. Hari ini kita akan membahas materi tentang sejarah. Jadi untuk mata pelajaran ini yaitu sejarah Indonesia untuk SMA, MA, SMK, dan MAK kelas 10. Kali ini kita akan mengenal manusia purba di bab kali ini. Baik, selanjutnya. Oke. Benar. Oh, ya benar. Baik. Pernahkah kamu mendengar tentang situs manusia purba Sangiran? Kini situs manusia purba Sangiran telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Tentu ini sangat membanggakan bangsa Indonesia. Pengakuan tersebut tentu didasari berbagai pertimbangan yang kompleks. Satu di antaranya karena di wilayah tersebut tersimpan ribuan peninggalan manusia purba yang menunjukkan proses kehidupan manusia dari masa lalu. Sangiran telah menjadi sentral bagi kehidupan manusia purba. Berbagai penelitian dari para ahli juga dilakukan di sekitar Sangiran. Beberapa temuan fosil di Sangiran telah mendorong para ahli untuk terus melakukan penelitian termasuk di luar Sangiran. Ini adalah litologi, stratigrafi, dan lingkungan purba Sangiran. Dari Sangiran, kita mengenal beberapa jenis manusia purba di Indonesia. Setelah ditetapkan sebagai warisan dunia, situs manusia purba Sangiran dikembangkan sebagai pusat penelitian dalam negeri dan luar negeri, serta sebagai tempat wisata. Selain itu, Sangiran juga memberi manfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Karena peristiwa di daerah Sangiran tersebut, peninggalan manusia purba untuk sementara ini yang paling banyak ditemukan berada di Pulau Jawa. Meskipun di daerah lain tentu juga ada, tetapi para peneliti belum berhasil menemukan tinggalan tersebut atau masih sedikit yang berhasil ditemukan. Misalnya di Flores. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa penemuan penting fosil manusia di beberapa tempat. Yang pertama, Sangiran. Perjalanan kisah perkembangan manusia di dunia tidak dapat kita lepaskan dari beberapa bentangan luas perbukitan tandus yang berada di perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Lahan itu dikenal sebagai nama situs Sangiran. Di dalam buku Heri Widianto dan Truman Simanjuntak, Sangiran menjawab dunia. Diterangkan bahwa Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia dan bahkan di Asia. Lokasi tersebut merupakan pusat perkembangan manusia dunia yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150.000 tahun yang lalu. Situs Sangiran itu mempunyai luas 8 km pada arah utara selatan dan 7 km arah timur barat. Situs Sangiran merupakan suatu kubah raksasa yang berupa cengkungan besar di pusat kubah. Akibatnya adanya erosi di bagian puncaknya. Kubah raksasa itu diwarnai dengan perbukitan yang bergelombang. Kondisi deformasi geologis itu menyebabkan tersingkapnya sebagai lapisan batuan yang mengandung fosil-fosil manusia purba dan binatang, termasuk artefak. Berdasarkan materi tanahnya, situs Sangiran berupa endapan lempung hitam dan pasir fluvio-vulkanik. Tanahnya tidak subur dan terkesan gesang pada musim kemarau. Ini adalah Philip Baltobas
Salah satu penemu ya. Sangiran pertama kali ditemukan oleh PEC Skemuling tahun 1864 dengan laporan penemuan fosil vertebrata dari Kalioso. Sebagai dari wilayah Sangiran, semenjak dilaporkan Skemuling, situs itu seolah-olah terlupakan dalam waktu yang lama. Eugene Dubois juga pernah datang ke Sangiran, kan tetapi ia kurang tertarik dengan temuan-temuan wilayah Sangiran. Pada tahun 1934, Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald menemukan artefak titik di wilayah Ngebung yang terletak sekitar 2 km di barat laut Kubah Sangiran. Artefak litik itulah yang kemudian menjadi temuan penting bagi situs Sangiran. Semenjak penemuan Van Koenigswald, situs Sangiran menjadi sangat terkenal berkaitan dengan penemuan-penemuan fosil Homo erectus secara sporadis dan berkesinambungan. Homo erectus adalah takson paling penting dalam sejarah manusia. Sebelum masuk pada tahapan manusia Homo sapiens, manusia modern. Situs Sangiran tidak hanya memberikan gambaran tentang evolusi fisik manusia saja, akan tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang evolusi budaya, binatang, dan juga lingkungan. Beberapa fosil ditemukan dalam seri geologi stratigrafis yang diendapkan tanpa terputus selama lebih dari 2 juta tahun, menunjukkan bahwa hal itu situs Sangiran telah diakui sebagai wilayah satu pusat evolusi manusia di dunia. Situs itu ditetapkan secara resmi sebagai warisan dunia pada tahun 1996 yang tercantum dalam nomor 593 Daftar Warisan Dunia World Heritage List UNESCO. 2. Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Sebelum penemuannya di Trinil, Eugene Dubois mengawali temuan Pithecanthropus erectus di desa Kadung Brubus, sebuah desa terpencil di daerah Pilang Kenceng, Madiun, Jawa Timur. Desa itu berada tepat di tengah hutan jati di lereng selatan Pegunungan Kendeng. Pada saat Dubois meneliti 2 horizon atau lapisan berfosil di Kendung Brubus, ditemukan sebuah fragmen rahang yang pendek dan sangat kekar dengan sebagian prageraham yang masih tersisa. Prageraham itu menunjukkan ciri gigi manusia bukan gigi keras, bukan gigi kera, sehingga diyakini bahwa fragmen rahang bawah tersebut milik rahang hominid. Pithecanthropus itu kemudian dikenal dengan Pithecanthropus A. Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tinggalan purbakala telah lebih dulu ditemukan di daerah ini jauh sebelum Van Koenigswald menemukan Sangiran pada tahun 1934. Ekskavasi yang dilakukan oleh Eugene Dubois di Trinil telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba. Perhatikan baik-baik pada fosil manusia purba di samping ini. Fosil itu juga disebut sebagai Sangiran 17 sesuai dengan nomor seri penemuannya. Fosil itu merupakan fosil Homo erectus yang terkait di Sangiran. Ia ditemukan di endapan pasir fluvio vulkanik di Bucang, bagian wilayah Sangiran. Fosil itu merupakan 2 di antara Homo erectus di dunia yang masih lengkap dengan mukanya. Satu ditemukan di Sangiran dan satu lagi di Afrika. Selanjutnya, yang sangat berharga bagi dunia pengetahuan. Peninggalan Dubois dilakukan pada endapan aluvial Bengawan Solo. Dari lapisan ini ditemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang paha.
utuh dan fragmen yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. Tengkorak Pithecanthropus erectus dari Trinil sangat pendek tetapi memanjang ke belakang. Volume otaknya sekitar 900 cc di antara otak kera 600 cc. Dan otak manusia modern 1200 sampai 1400 cc. Tulang kering sangat menonjol dan di bagian belakang mata terdapat penyempitan yang sangat jelas, menandakan otak yang belum berkembang. Pada bagian belakang kepala terlihat bentuk yang meruncing, yang diduga pemiliknya merupakan perempuan. Berdasarkan kaburnya sambungan perekatan antar tulang kepala, ditafsirkan individu ini telah mencapai usia dewasa. Selain tempat-tempat di atas, peninggalan manusia purba tipe ini juga ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur, Ngandung, Blora, Jawa Tengah, dan Sembung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Temuan berupa tengkorak anak-anak berusia sekitar 5 tahun oleh penduduk yang sedang membantu penelitian Koenigswald dan Digest perlu untuk dipertimbangkan. Temuan itu merupakan bahan diskusi yang menarik bagi para ilmuwan. Metode pengujian penanggalan potasium argon yang digunakan oleh Tengku Jacob dan Curtis terhadap batu apung yang terdapat sekitar fosil tengkorak merupakan angka 1/9 atau kurang lebih 0,4 juta tahun. Pengujian juga dilakukan dengan mengambil sampel endapan batu apung dan dalam tengkorak dan menunjukkan angka 1,81 juta tahun. Hasil uji penanggalan tersebut menjadi perdebatan para ahli dan perlu untuk dikaji lebih lanjut. Bila penanggalan itu benar, maka tengkorak anak Homo erectus dari Perning, Mojokerto ini merupakan individu Homo erectus tertua di Indonesia. Adakah di antara kami yang tertarik untuk melakukan pengujian ini? Temuan Homo erectus juga ditemukan di Ngandong, yaitu di sebuah desa di tepian Bengawan Solo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tengkorak Homo erectus Ngandong berukuran besar dengan volume otak rata-rata 1100 cc. Ciri-ciri ini menunjukkan Homo erectus ini lebih maju bila dibandingkan dengan Homo erectus yang ada di Sangiran. Manusia Ngandong diperkirakan berumur antara 300.000 sampai 100.000 tahun. Berdasarkan beberapa penelitian dilakukan oleh para ahli, dapatlah direkonstruksi beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman pra-aksara. Satu jenis Megatropus, yaitu jenis manusia purba ini terutama berdasarkan penelitian Van Koenigswald di Sangiran tahun 1936 dan 1951 yang menemukan fosil rahang manusia yang berukuran besar. Dari hasil rekonstruksi ini, kemudian para ahli menanamkan jenis manusia ini adalah sebutan Meganthropus paleojavanicus, artinya manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri khas yang kuat dan badannya tegak. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidupnya diperkirakan pada zaman Pleistosen awal. Dua jenis Pithecanthropus. Jenis manusia ini didasarkan pada penelitian Enjin-Dobus tahun 1980 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo. Di wilayah Ngawi setelah direkonstruksi terbentuk kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Oleh karena itu ini jenis dinamakan Pithecanthropus erectus, artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini juga ditemukan di Mojokerto sehingga disebut Pithecanthropus mojokertensis. Jenis manusia purba yang juga dikenal sebagai manusia Homo erectus ini paling banyak ditemukan di Indonesia. Diperkirakan jenis manusia purba ini hidup dan berkembang di sekitar zaman Pleistosen Tengah. 3. Jenis Homo. Fosil jenis Homo ini
pertama diteliti oleh Van Riskotten di Wajak. Penelitian dilanjutkan oleh Engin Doibus bersama kawan-kawan dan menyimpulkan sebagai jenis homo. Ciri-ciri jenis manusia homo ini muka besar, hidung dan mulutnya menonjol. Dahi juga masih menonjol. Sekalipun tidak semenonjol jenis Pithecanthropus, bentuk fisiknya tidak jauh dengan manusia sekarang. Hidup dan berkembang jenis manusia sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Tempat-tempat penyebaran tidak hanya di Kepulauan Indonesia tetapi juga Filipina dan Cina Selatan. Homo sapiens artinya manusia sempurna, baik dari segi fisik, volume otak maupun postur badannya yang secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Kadang-kadang Homo sapiens juga diartikan dengan manusia bijak karena telah lebih maju dalam berpikir dan mensiasati tantangan alam. Bagaimanakah mereka muncul di bumi pertama kali dan kemudian menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru dunia hingga saat ini? Para ahli paleontropologi dapat melukiskan perbedaan morfologi antara Homo sapiens dengan pendahulunya. Homo erectus. Rangka Homo sapiens kurang kekar posturnya dibandingkan Homo erectus. Salah satu alasannya karena tulang belulangnya tidak setebal dan sekompak Homo erectus. Nah, gambaran manusia purba dulu sampai sekarang. Hal ini mengidentifikasi bahwa secara fisik Homo sapiens jauh lebih lemah dibandingkan sang pendahulu tersebut. Di lain pihak, ciri-ciri morfologi maupun biometris Homo sapiens menunjukkan karakter yang lebih berevolusi dan lebih modern dibandingkan dengan Homo erectus. Bagi misal, karakter evolutif yang paling signifikan adalah bertambahnya kapasitas otak. Homo sapiens mempunyai kapasitas otak yang jauh lebih besar, rata-rata 1400 cc, dengan atap tengkorak yang jauh lebih bundar dan lebih tinggi dibandingkan Homo erectus yang mempunyai tengkorak panjang dan rendah dengan kapasitas otak 1000 cc. Segi-segi morfologi dan tingkatan kepurbaannya menunjukkan ada perbedaan yang sangat nyata antara kedua sapiens dalam jenis Homo tersebut. Homo sapiens akhirnya tampil sebagai sapiens yang sangat tangguh dalam beradaptasi dengan lingkungannya dan dengan cepat menghuni berbagai permukaan di dunia. Berdasarkan bukti-bukti penemuan, sejauh ini manusia modern awal di Kepulauan Malaysia dan Asia Tenggara paling tidak telah hadir sejak 45.000 tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, kehidupan manusia modern ini dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu kehidupan manusia modern awal yang kehadirannya hingga akhir zaman es sekitar 12.000 tahun lalu. Kemudian dilanjutkan oleh kehidupan manusia modern yang lebih belakangan. Dan berdasarkan karakter fisiknya dikenal sebagai ras Austromelanesoid ya. Austromelanesoid. Mulai di sekitar 4.000 tahun lalu muncul penghuni baru di Kepulauan Indonesia yang dikenal sebagai penutur bahasa Austronesia. Berdasarkan karakter fisiknya, makhluk manusia ini tergolong dalam ras Mongoloid. Ras inilah yang kemudian berkembang hingga menjadi bangsa Indonesia sekarang. Beberapa segmen atau penggolongan manusia Homo sapiens dan dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu manusia wajak. Manusia wajak atau Homo wajakensis merupakan satu-satunya temuan di Indonesia yang untuk sementara dapat disejajarkan perkembangannya dengan manusia modern awal dari akhir kala Pleistosen. Pada tahun 1889, manusia wajak ditemukan oleh B.D. Van Riskotten di sebuah ceruk di lereng pegunungan Kars di barat Laut Campur Darat.
dekat Tulungagung, Jawa Timur. Sartono, Kartodirjo, dan kawan-kawan menguraikan tentang temuan itu beberapa tengkorak, termasuk fragmen rahang bawah dan beberapa buah ruas leher. Temuan wajah itu adalah Homo sapiens. Mukanya datar dan lebar. Akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit. Dahinya agak miring dan di atas matanya ada busur kening nyata. Tengkorak ini diperkirakan milik seorang perempuan berumur 30 tahun dan mempunyai volume otak 1630 cc. Wajah kedua ditemukan oleh Dubois pada tahun 1990 di tempat yang sama. Temuan berupa fragmen tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah, serta tulang paha dan tulang kering. Pada tengkorak ini terlihat juga busur kening yang nyata. Pada tengkorak laki-laki berlekatan otot sangat nyata. Langit juga dalam. Rahang bawah besar dengan gigi yang besar pula. Kalau menutup gigi muka atas mengenai gigi muka bawah. Dari tulang pahanya dapat diketahui bahwa tinggi tubuhnya kira-kira 173 cm. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manusia wajak bertumbuh tinggi dengan isi tengkorak yang besar. Wajak sudah termasuk Homo sapiens, jadi sangat berbeda cirinya dengan Pithecanthropus. Manusia wajak mempunyai ciri-ciri baik mongoloid maupun australopithecines. Dipikirkan dari manusia wajak inilah subras Melayu Indonesia dan turut pula berevolusi menjadi ras Australopithecines sekarang. Hal ini dapat dilihat dari ciri tengkoraknya yang sedang atau agak lonjong itu berbentuk agak persegi di tengah-tengah atap tengkoraknya. Dari muka ke belakang, muka cenderung lebih mongoloid. Oleh karena sangat datar dan pipinya sangat menonjol ke samping. Beberapa ciri lain juga memperlihatkan ciri-ciri kedua ras di atas. Temuan wajah menunjukkan pada kita bahwa sekitar 40.000 tahun yang lalu Indonesia sudah didiami oleh Homo sapiens yang rasnya sukar dicocokkan dengan ras-ras pokok yang terdapat sekarang. Sehingga manusia wajah dapat dianggap sebagai suatu ras tersendiri. Manusia wajah tidak berlangsung berevolusi dari Pithecanthropus, tetapi mungkin tahapan Homo neanderthalensis yang belum ditemukan di Indonesia ataupun dari Homo neanderthalensis di tempat Pithecanthropus erectus maupun satu ras yang mungkin berevolusi ke arah Homo yang ditemukan di Indonesia. Manusia wajah itu tidak hanya mendiami kepulauan Indonesia bagian barat saja, akan tetapi juga sebagian kepulauan Indonesia bagian timur. Ras wajak ini merupakan penduduk Homo sapiens yang kemudian menurunkan ras-ras yang kemudian kita kenal sekarang. Melihat ciri-ciri mongoloidnya lebih banyak, maka ia lebih dekat dengan subras Melayu Indonesia. Hubungannya dengan ras Australoid dan Melanesioid sekarang lebih jauh, oleh karena kedua subras ini baru mencapai bentuknya yang sekarang di tempatnya yang baru. Tetapi memang mungkin juga bahwa ras Austromelanesioid yang dahulu berasal dari ras wajak. B. Manusia liang buah. Pengumuman tentang penemuan manusia Homo floresiensis pada tahun 2004 menggemparkan dunia ilmu pengetahuan. Sisa-sisa manusia ditemukan di sebuah gua liang buah oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia. Sebuah gua pemukiman prasejarah di Flores. Liang buah bila diartikan secara harfiah merupakan sebuah gua yang dingin, sebuah gua yang sangat lebar dan tinggi dengan permukaan tanah yang datar. Merupakan tempat bermukimnya yang nyaman bagi manusia pada masa pra-aksara. Hal itu bisa dilihat dari kondisi lingkungan sekitar gua yang sangat indah.
yang berada di sekitar bukit dengan kondisi tanah yang datar di depannya. Liang buah merupakan sebuah temuan manusia modern awal dari akhir masa Pleistosen di Indonesia yang menakjubkan yang diharapkan dapat menyibak asal-usul manusia di kepulauan Indonesia. Manusia liang buah temukan oleh Peter Brown dan Maggie Marwood pada bulan September 2003 lalu. Temuan itu dianggap sebagai penemuan spesies baru yang kemudian diberi nama Homo floresiensis. Sesuai dengan tempat temuannya, fosil manusia liang buah pada tahun 1950-an, sebenarnya manusia liang buah telah memberikan data-data tentang adanya kehidupan praaksara saat Verhoeven lebih dahulu menemukan beberapa fragmen tulang manusia di liang buah. Ia menemukan tulang iga yang berasosiasi dengan berbagai alat serbih dan gerabah. Tahun 1965 temukan 7 buah rangka manusia beserta beberapa bekal kubur yang antara lain berupa beliung dan barang-barang gerabah. Diperkirakan liang buah merupakan sebuah situs neolitik dan paleometalik. Manusia liang buah mempunyai ciri-ciri tengkorak yang panjang dan rendah, ukuran kecil dengan volume otak 380 cc. Kapasitas kranial tersebut berada jauh di bawah Homo erectus 1000 cc, manusia modern Homo sapiens 1400 cc, dan bahkan berada di bawah volume otak simpanse 450 cc. Pada tahun 1970, Sarjono dari Pusat Penelitian Ekologi Nasional melanjutkan penelitian beberapa rangka manusia yang ditemukan di lapisan atas. Temuan itu sebanding dengan temuan-temuan rangka manusia sebelumnya. Hasil temuan itu menunjukkan bahwa manusia liang buah secara kronologis menunjukkan hunian dari fase zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan Paleolitik. Menurut Tugu Jacob, manusia liang buah secara kultural berada dalam konteks zaman Mesolitik dengan ciri Australomelanesid, yaitu bentuk tengkorak yang memanjang. Tahun 2003 diadakan penggalian oleh Sarjono dan Maggie Marwood kerjasama antara Pusat Penelitian Arkeolog Nasional dan University of New England, Australia. Panggilan itu menghasilkan temuan berupa sisa manusia tidak kurang dari 6 individu yang menunjukkan aspek morfologis dan postur yang sejenis dengan liang buah satu, yang mempunyai kesamaan dengan alat-alat batu dan sisa-sisa binatang komodo dan spesies kerdil gajah purba jenis Stegodon. Temuan itu sempat menjadi bahan perdebatan mengenai status taksomonia. Benarkah manusia liang buah itu termasuk dalam spesies baru, yaitu Homo floresiensis, atau sebagai satu jenis spesies yang telah ada di kalangan jenis Homo? Dalam pengamatan yang lebih mendalam terhadap manusia Flores itu, ternyata ada pencampuran antara karakter kranial yang cukup menonjol antara karakter Homo erectus dan Homo sapiens. Seluruh karakter kraniofasial dari manusia liang buah 1 LB1 dan liang buah 6 LB6 menunjukkan kombinasi karakter arkaik yang sering ditemukan pada Homo erectus. Walaupun beberapa aspek modern Homo sapiens juga sangat terlihat jelas, namun demikian karakter Homo sapiens hendaknya dilihat sebagai atribut tinggalan evolusi dalam spesies ini. Bila dikaitkan dengan masa hidup manusia liang buah sekitar 80.000 tahun yang lalu, maka LB1 dan LB6 seharusnya dipandang sebagai satu dari variasi Homo sapiens. 3.
Peradaban antara Pithecanthropus dan Homo erectus. Penemuan fosil-fosil Pithecanthropus oleh Dabus dihubungkan dengan teori evolusi manusia yang dituliskan oleh Charles Darwin. Hari Widianto menuliskan perdebatan itu seperti berikut. Penemuan fosil Pithecanthropus oleh Dabus yang dipublikasikan pada tahun 1894 dalam berbagai majalah ilmiah melahirkan perdebatan. Dalam publikasinya itu, Darwin menyatakan bahwa menurut teori evolusi Darwin, Pithecanthropus erectus adalah peralihan kera ke manusia. Kera merupakan moyang manusia. Pernyataan Darwin itu kemudian menjadi perdebatan. Apakah benar atap tengkorak dengan volume kecil, gigi berukuran besar, dan tulang paha yang berciri modern itu berasal dari satu individu? Sementara orang menduga bahwa tengkorak tersebut merupakan tengkorak seekor gibbon. Gigi-gigi merupakan milik pongo dan tulang pahanya milik manusia modern. 50 tahun kemudian terbukti bahwa gigi tersebut memang berasal dari gigi pongo. Berdasarkan ciri-cirinya yang berukuran besar, akar gigi yang kuat dan terbuka, dentikulasi yang tidak individual, dan permukaan olusal yang sangat berkerut-kerut. Perdebatan itu kemudian berlanjut hingga ke Eropa ketika Dabus mempresentasikan penemuan tersebut dalam seminar internasional zoologi pada tahun 1895 di Leiden, Belanda. Dan dalam pameran publik British Zoological Society di London, setelah seminar dan pameran itu banyak ahli yang tidak ingin melihat temuannya itu lagi. Dabus pun kemudian menyimpan semua hasil temuannya itu hingga pada tahun 1920 temuan itu mulai diteliti oleh Frank Weidenreich. Teman-teman Dabus itu menandai munculnya sebuah kajian ilmu paleontropologi telah lahir di Indonesia. Tahun 1920-an merupakan periode yang luar biasa bagi teori evolusi manusia. Teori itu terus menjadi perdebatan para ahli paleontologi berbicara tentang ontogenesia dan heterokronis. Sebuah teman Dabus melakukan formulasi teori fetalisasi yang sangat terkenal. Du Bois telah melakukan penemuan hasil missing link. Sementara Boll menemukan modalitas evolusi dengan menafsirkan bahwa peralihan dari kera ke manusia menjadi